Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pembagian pecahan. Ya, langsung saja pembagian pecahan yang pertama adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misalkan soalnya adalah seperti ini. Soal yang pertama. Misalkan 2/7 dibagi 3/5. Misalkan kalian menemukan soal seperti ini, pembagian pecahan biasa dibagi pecahan biasa, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membalik, ya, mengubahnya menjadi perkalian. Caranya di pecahan yang berada di belakang dibalik, kita ubah menjadi perkalian dulu. Ini 3/5 dibalik menjadi 5/3, ya, seperti ini ya, dibalik. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung 2 dikali 5 hasilnya 10/7 dikali 3 21. Kita sudah menemukan jawabannya. Kemudian bentuk pembagian yang kedua, pembagian pecahan yang kedua adalah pecahan campuran dibagi dengan pecahan biasa atau sebaliknya. Misalkan ada soal 1/4 dibagi 1/3. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka pecahan campuran ini kalian ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya, yaitu kita kalikan 1 dikali penyebut, kemudian ditambah pembilang. 1 dikali 3 ditambah 1. Kita tulis dulu 1/4, kemudian dibagi 1 kali 3 itu hasilnya 3, ditambah 1 hasilnya 4/3. Nah, jika kalian sudah melihat bentuk pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa, maka tinggal kalian balik 1/4 dikali, tandanya diganti kali, 4/3-nya dibalik menjadi 3/4, ya, seperti ini. Yang dibalik hanya yang belakang, pecahan yang di belakang atau pecahan yang pembagi. 1 dikali 3 hasilnya 3, 4 dikali 4 16. Kita sudah menemukan jawabannya. Bentuk pembagian pecahan yang ketiga yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Pembagian pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Misalkan saja contoh soal misalnya 1/2 dibagi 2 1/3. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, bentuk soal pembagian campuran dibagi pecahan campuran. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jangan lupa caranya, yaitu 1 dikali penyebut ditambah pembilang. Ini 2 dikali penyebut ditambah pembilang. Kita hitung 1 dikali 2 hasilnya 2, ditambah 1 hasilnya 3. Per penyebutnya tetap berapa ini? 2. Kita tulis 2 di sini. Terus dibagi 2 dikali 3 hasilnya 6, ditambah 1 hasilnya 7. Per penyebutnya tetap 3. Nah, sampai sini kita ubah dari pembagian, kita ubah menjadi perkalian, maka pembaginya dibalik, pecahannya dibalik. Yang tadinya dari
pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Oke, langsung saja 3/2 dikali, maka kita ubah, kita balik 3/7. Tinggal kita hitung perkaliannya, 3 dikali 3 9/2 kali 7 14. Kita sudah menemukan jawabannya. Bentuk pembagian pecahan yang keempat itu adalah pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Misalkan contoh soal yang keempat, misalnya 9 dibagi 3/4. 9 dibagi 3/4. Jika kalian menemukan soal seperti ini sangat mudah ya. Sama seperti tadi operasi pembagian pecahan yang lainnya, tinggal kita ganti pembagian menjadi perkalian dan pecahannya dibalik. Misalnya seperti ini, kita tulis 9 dikali 4/3 seperti ini, maka hasilnya 9 dikali 4 itu hasilnya caranya seperti ini ya, 9 dikali 4/3. Nah, ini 9 dikali 4 hasilnya 36/3. Apakah bisa disederhanakan? Pasti bisa ya. 36/3 itu artinya 36 dibagi 3. Ingat ya, 36/3 itu artinya 36 dibagi 3. Per itu artinya dibagi. Hasilnya adalah 12. Kita sudah menemukan jawabannya. Selanjutnya contoh soal yang kelima itu masih sama ya, pembagian pecahan biasa dibagi bilangan asli. Kita balik, misalnya ada soal 1/3 dibagi 4. Nah, seperti ini misalnya. Ini tadi bilangan asli dibagi pecahan biasa, sekarang kita balik pecahan biasa dibagi bilangan asli. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini misalnya 1/3 dibagi 4. Kita lihat di sini misalnya 1/3 dibagi 4. Maka kita ubah dulu bilangan asli ini menjadi pecahan biasa. Caranya 1/3 dibagi 4/1. Misalkan 5 berarti 5/1. Misalkan 10 berarti 10/1. Nilainya sama, nilainya 4 dibagi 1 kan hasilnya 4 ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal ubah pembagian menjadi perkalian, maka pecahan pembaginya kita balik. 1/3 dikali 1/4. Hasilnya adalah 1/12. Kita sudah menemukan jawabannya. Bentuk pembagian selanjutnya yaitu pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Misalkan ada soal 10 dibagi 1/4/6 misalkan. Nah, maaf ya. Misalkan 10 dibagi 1/4/6, maka kita ubah dulu, di sini pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara 1 dikali 6 ditambah 4. Kita tulis dulu 10 dibagi 1 dikali 6 hasilnya 1 ditambah 4 10. Per penyebutnya sama 6. Sampai sini ya, paham? Selanjutnya tinggal kita ubah pembagi menjadi perkalian. 10 dikali, maka pecahan biasanya kita balik 6/10. Hasilnya 10 dikali 6/10. 60/10. 60/10. 60 itu lebih besar dari 10, maka harus kita sederhanakan. Caranya 60/10. 60 dibagi 10 hasilnya 6.
kita sudah menemukan jawabannya. Bentuk pembagian pecahan yang ke-7 itu adalah pembagian pecahan campuran dibagi bilangan asli. Misalkan ada soal 2 1/3 dibagi 6 misalkan ya. 2 1/3 dibagi 6. Maka kita ubah keduanya, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, bilangan asli diubah menjadi pecahan biasa. Tadi kalau bilangan asli di depan, kita tidak perlu mengubah pecahan bilangan asli menjadi pecahan biasa, tidak perlu ya. Jikalau ingin mengubahnya juga boleh, tapi tidak ada masalah, tidak ada perbedaan apapun. Tapi jika menjadi pembagi, maka bilangan asli harus diubah, wajib diubah menjadi pecahan biasa. Kita mulai dulu dari pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali 3 hasilnya 6 ditambah 1 7 per penyebutnya sama 3 dibagi 6 menjadi bilangan pecahan biasa, maka 6 per 1. Jika 7 ya 7/1 seperti itu ya. Kalau sudah menjadi pembagian pecahan biasa, tinggal kita balik dan kita ganti tandanya menjadi perkalian. 7/3 dikali 1/6. Ingat ya, yang dibalik hanya pembaginya, yang dibagi tetap sama. Tinggal kita hitung 7 dikali 1, ini ya, 7 dikali 1 per 3 dikali 6, seperti ini ya langkahnya. Saya tuliskan saja. 7 dikali 1 hasilnya 7 per 3 dikali 6 18. Kita sudah menemukan jawabannya. Bentuk pembagian pecahan selanjutnya yaitu pembagian 3 pecahan berturut-turut. Kita pakai yang pecahan campuran saja. Ini adalah contoh soal yang ke-8. Misalkan ada soal seperti ini. 3/5 dibagi 2 1/7 dibagi 2 5/8. Nah, ada pembagian pecahan campuran 3 bilangan sekaligus, 3 pecahan sekaligus. Caranya bagaimana? Kita ubah semuanya dulu menjadi pecahan campuran. Maksud saya pecahan biasa. Ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa semua, nanti tinggal kita hitung. Ya, mulai dari sini ya. 3 dikali 5 hasilnya 15 ditambah 3 18 per 5, penyebutnya sama. Dibagi 2 kali 7 14 ditambah 1 15 per 7. Dibagi 2 kali 8 16 ditambah 5 21 per 8 ya. Sampai sini kita sudah mengubahnya menjadi pecahan biasa semua, maka tinggal kita hitung. Nah, di sini kita hitung 2 pecahan urut dari yang paling kiri. Nah, kita kurung saja di sini. Nah, seperti ini. Nanti yang pembagian yang ketiga ini nanti di belakang saja. Caranya kita tulis di sini 18/5. Langsung kita ubah bisa ya. Pembagian diubah menjadi perkalian. Pembaginya kita balik menjadi 7/15. Nah, sampai sini nanti boleh kita tulis yang pembagi yang ketiga ini dengan kurung pastinya. Ini dikurung dulu. Nah, ini kita tulis supaya tidak lupa. Selanjutnya kita hitung 18 dikali 7. Kita perlu orek-orekan ya. Kita coret-coretan dulu. 18 dikali 7 56. 7 dikali 1 7 ditambah 5 12 126 per
Kemudian 5 dikali 15 itu 75. Nah, sampai sini. Lalu kita bagi 21 per 8. Nah, sampai sini kita hitung lagi 126 per 75 dibagi 8 per 21. Maksud saya kali ya, maaf ya. 126 per 7 dikali 8 per 21. Maka tinggal kita hitung 126 dikali 8. 8 kali 6 48. 8 kali 2 16 ditambah 20. 8 kali 1 8 tambah 2 1008 per 75 dikali 21. Ya, caranya 1 kali 5 5, 1 kali 7 7, 2 kali 5 10, dan 2 kali 7 adalah 14 15 1575. Nah, di sini kita sudah menemukan jawabannya.